Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wijayanto, mahasiswa semester 4 Universitas Pancasakti, jurusan Sistem Informasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang materi dasar-dasar statistika deskriptif, yaitu membahas tentang tabel data, grafik data kualitatif, diagram batang, diagram garis, dan diagram pie. Statistika deskriptif mempunyai ciri memberikan informasi data harus ditampilkan sederhana dan informatif. Data direpresentasikan dengan tabel dan diagram. Dalam penyajian data secara umum ada dua cara, yaitu dengan tabel atau daftar, yang kedua dengan grafik atau diagram. Tabel adalah berisi baris dan kolom. Tabel kontingensi untuk data dengan dua variabel atau lebih. Tabel distribusi frekuensi mendeskripsikan jumlah atau frekuensi yang muncul. Tabel baris dan kolom. Kita ambil contoh untuk tabel banyaknya pegawai negeri menurut golongannya tahun 1990. Nah, pada tabel ini dapat disimpulkan banyaknya orang di tahun 1990 adalah 2.948.658 orang. Nah, untuk golongan 1 itu banyaknya orang adalah 703.827 orang. Nah, untuk golongan 2 adalah sekian, golongan 3 dan golongan 4, dan di paling kanan adalah total keseluruhan. Lanjut untuk tabel kontingensi. Tabel jumlah mahasiswa S1 di STIMIK Cikarang tahun 2012. Di sini kita dapatkan data Fakultas Manajemen Informatika lulusan SMA adalah 325 orang dan lulusan SMK 165 orang, dan jumlah mahasiswa manajemen informatika adalah 490 orang. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi kita ambil contoh untuk waktu audit biru suka senang bulan Januari sampai dengan Maret 2012. Di sini dapat kita tarik data itu waktu audit 10 sampai 14 hari itu adalah frekuensinya 4 kali. Dan di paling bawah adalah jumlah keseluruhan frekuensi, yaitu 20 kali. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagram. Yang pertama adalah diagram batang. Diagram ini sering digunakan untuk data kategori. Lalu yang kedua, diagram lingkaran atau pie. Fungsinya untuk melihat proporsi data. Yang ketiga, diagram garis untuk melihat perubahan peristiwa dalam periode tertentu. Oke, kita ambil contoh diagram batang penduduk wilayah Indonesia tahun 2000. Di sini bisa kita baca untuk diagramnya. Di Pulau Jawa pada tahun 2000 itu penduduknya mencapai 120 juta orang, dan di Sumatera itu mencapai 40 juta orang. Selanjutnya untuk diagram lingkaran kita masih memakai data yang sama, yaitu jumlah penduduk Indonesia tahun 2000. Dalam tabel ini kita bisa menyimpulkan proporsi atau porsi dari suatu data tersebut. Contohnya adalah di Pulau Jawa itu mencapai 59% dari keseluruhan jumlah penduduk pada tahun 2000 di Indonesia, dan Sumatera mencapai 21%. Selanjutnya adalah diagram garis. Kita ambil contoh untuk produksi gula di KUD Jaya
yaitu produksi gula pada tahun 2005 adalah 3 ton. Kemudian pada 2006 mengalami peningkatan menjadi 4 ton. Dan pada 2007 itu mengalami penurunan dari 4 ton menjadi 3,5 ton. Kemudian 2008 menjadi 5 ton, 2009 6,5 ton, dan 2010 mencapai 7 ton. Nah, dalam diagram ini kita sangat jelas ya untuk membacanya. Jadi dari tahun 2005 sampai 2010 peningkatan atau penurunan produksi gula di KUD Jaya ini sangat jelas. Selanjutnya adalah diagram pencar atau scatter. Dalam diagram ini adalah diagram yang mempunyai korelasi antara dua variabel. Jadi untuk variabel ini X dan Y-nya ini saling berhubungan. Contohnya di sini adalah hasil pengukuran sistolik dan diastolik dari 14 dokter. Ini untuk tekanan darah ya. Jadi kita bisa ambil data. Contohnya kita ambil satu, ini adalah 131 pengukuran sistolik dan mendapatkan 84 di pengukuran diastolik. Jadi antara diastolik dan sistolik itu saling berhubungan. Oke, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon kritik, saran dan masukannya pada kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.